Halo guys, perkenalkan, nama saya Fender Supewardana. Saya dari jurusan Administrasi Bisnis, Universitas Bina Sarana Informatika Margonda. Di sini saya akan menjelaskan perbedaan dan macam-macam jenis peralatan dan perlengkapan kantor. Di sini saya akan menjelaskan perbedaan peralatan dan perlengkapan kantor. Yang pertama itu dari peralatan. Peralatan kantor itu meliputi benda-benda yang berukuran relatif lebih besar dan kebanyakan digunakan untuk jangka panjang. Misalnya adalah meja, kursi, lemari, komputer, dan lain-lain. Dengan harga, kebanyakan peralatan kantor lebih mahal jika dibandingkan dengan perlengkapan kantor. Oleh karena itu, perawatan sangat diperlukan biar lebih awet. Yang kedua ini ada perlengkapan kantor. Perlengkapan kantor meliputi benda-benda yang berukuran relatif lebih kecil dan kebanyakan digunakan untuk jangka pendek. Misalnya ada kertas, pulpen, penggaris, dan lain-lain. Meskipun perlengkapan kantor memiliki harga yang lebih murah daripada peralatan kantor, perawatan juga diperlukan biar lebih awet dan bisa menghemat pengeluaran dari kantor itu. Gitu guys, perbedaannya. Oke, kita mulai dari pertama. Jenis-jenis peralatan kantor itu meliputi satu, meja kantor. Meja kantor ini dibuat dengan desain khusus untuk peralatan kantor. Bentuk meja ini biasanya dilengkapi dengan laci yang bisa digunakan untuk menyimpan berbagai macam berkas, alat tulis, dan perlengkapan kantor lainnya. Peralatan yang kedua itu adalah kursi kantor. Kursi kantor juga perlu dibuat dengan desain khusus untuk perkantoran, yang mana ditunjukkan untuk ketika kemanaan bekerja. Kursi kantor biasa diatur, lalu juga ditambah sandaran dan bantalan dari bahan busa. Kalau yang ketiga ini ada dari komputer. Komputer adalah rangkaian peralatan elektronik yang dapat melakukan pekerjaan berdasarkan dengan program yang diberikan. Di perkantoran ini biasanya digunakan untuk mengolah dan menyimpan berkas, lalu bisa menampilkannya di monitor dan bisa juga di print. Gitu. Kalau yang keempat ini lemari arsip. Lemari arsip bisa menggunakan filing cabinet yang namanya memiliki beberapa jumlah laci, dapat dengan 1 hingga 6 laci, sehingga bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Alat kearsipan ini bisa digunakan di kantor untuk penyimpanan berbagai macam berkas. Oke, yang kelima, itu ada mesin absensi. Mesin absensi diperlukan untuk mengumpulkan data kehadiran karyawan di kantor. Dengan menggunakan alat ini bisa mempermudah mengetahui dan melacak kehadiran karyawan. Jadi dalam mesin absensi ini ada yang manual, ada juga yang pakai fingerprint gitu kan. Sekarang sih lebih banyak pakai fingerprint gitu, jadi udah ketahuan nanti ada nama kita dan nama jam waktu kita absen. Yang keenam itu ada pesawat telepon atau telepon. Pesawat telepon adalah alat komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan pesan berupa suara. Alat ini juga bisa untuk menyambungkan atau mengalihkan ke telepon lain. Gitu. Kalau yang ketujuh, mesin fax. Mesin fax ini adalah alat komunikasi yang digunakan mengirimkan dokumen dengan menggunakan suatu perangkat yang mampu beroperasi melalui jaringan telepon dengan hasil yang serupa dengan aslinya. Nomor 8, mesin hitung uang. Mesin penghitung uang ini biasanya digunakan oleh kantor perbankan. Alat ini dimaksudkan untuk menghitung uang lebih cepat, lebih teliti, dan untuk memperkecil risiko kesalahan menghitung. Gitu guys. Yang nomor 9 ini ada mesin printer. Mesin printer ini adalah perangkat komputer untuk keperluan cetak tulisan dan gambar di atas kertas. Mesin ini biasanya digunakan untuk pekerjaan administrasi dan surat menyurat. Nomor 10. Nomor 10 itu ada mesin fotokopi. Mesin fotokopi adalah alat elektronik yang berfungsi untuk membuat salinan di atas kertas dari dokumen, buku, foto, dan sumber lainnya. Nomor 11. Scanner. Scanner adalah alat untuk memindai objek, lalu menyimpannya ke media penyimpanan. Alat ini memiliki kesamaan dengan fotokopi, namun perbedaannya adalah fotokopi langsung mengeluarkan hasil cetak dari pemindaian tersebut, sedangkan scanner untuk menyimpan hasil pemindaian tersebut. Jadi kalau setahu saya, kalau scanner itu dalam bentuk PDF. Jadi baik kita foto dalam bentuk JPG, kita format ke PDF, itu mungkin bisa dikatakan scanner. Setahu saya sih seperti itu. Nomor 12, USB flash drive. USB flash drive ini adalah penyimpanan data portable
yang penggunaannya dengan dihubungkan ke port USB. Media ini biasa digunakan untuk menyimpan berbagai data, baik itu dokumen, foto, suara, video, dan lain-lain. Yang biasa kalian dengar yaitu kayak flash disk gitu kan. Terus yang nomor 13, proyektor LCD. Proyektor LCD ini biasa digunakan untuk memproyeksikan tulisan, gambar, dan video pada media yang memiliki permukaan datar, misalnya tembok. Alat ini bisa digunakan untuk membantu presentasi ketika rapat kerja di kantor. Jadi yang kalian tahu kan sekarang banyak orang pakai proyektor itu untuk meminimalisasikan cara presentasi itu yang baik dalam teknologi yang sudah maju seperti ini. Nomor 14, jaringan internet. Jaringan internet ini sangat-sangat dibutuhkan dimanapun kita berada dan diperlukan juga agar komputer bisa terhubung dengan internet kapan saja. Yang nomor 15, ada alat sortir. Ketika memiliki keperluan untuk surat menyurat, lalu mendapati banyak surat dengan rangkap yang banyak juga, maka untuk memudahkan, meringankan, dan mempercepat pekerjaan dalam memisahkan surat tersebut, bisa menggunakan alat sortir di kantor. Oke, kita sekarang ke jenis-jenis perlengkapan kantor. Jenis perlengkapan kantor itu yang pertama ada pulpen. Pulpen adalah alat tulis kantor yang sangat penting karena banyak keperluan tulis-menulis di kantor. Tulisan dari pulpen ini jika salah tulis bisa dihapuskan dengan menggunakan tip X. Namun meskipun begitu, alat tulis ini kebanyakan digunakan untuk penulisan yang tanpa perubahan. Sedangkan untuk penulisan yang mungkin nanti perlu perubahan biasanya menggunakan pensil. Gitu. Nomor 2 itu ada tip X. Tip X adalah alat yang dapat digunakan untuk menghapus tulisan dari tinta pulpen. Alat ini mengganti hasil penulisan dengan menutupinya menggunakan cairan yang bisa mengering dengan cepat. Nomor 3 ada pensil. Pensil juga bisa dijadikan sebagai alat tulis kantor. Kelebihan pensil adalah jika terjadi kesalahan penulisan, bisa lebih mudah dihapus dengan menggunakan alat penghapus. Nomor 4, yaitu sendiri penghapus. Penghapus adalah alat yang dapat digunakan untuk menghapus tulisan dari pensil. Alat ini bisa menghapus dengan bersih, oleh karena itu banyak yang menggunakannya untuk penulisan yang mungkin nanti perlu perubahan. Nomor 5, kertas. Di kantor, kertas biasa digunakan untuk surat menyurat dan dokumentasi. Jenis kertas yang biasa digunakan untuk keperluan tersebut adalah AVS dan NCR. Lalu keperluan lain mungkin untuk alat promosi seperti brosur dan pamflet. Kertas yang dapat digunakan adalah jenis kertas art paper dan matte paper. Nomor 6, penjepit kertas. Penjepit kertas adalah alat untuk menyatukan berbagai macam kertas yang perlu dijepit. Dengan alat ini biasanya dapat mudah dibuka kembali. Penggunaan alat ini biasanya ditunjukkan untuk berkas yang disatukan sementara waktu. Nomor 7 ada stapler. Stapler adalah alat yang biasa digunakan untuk menyatukan beberapa kertas. Alat ini digunakan dengan cara menekan isian yang berbentuk huruf U hingga mengikat beberapa kertas. Nomor 8. Nomor 8 itu ada penggaris. Penggaris adalah alat mengukur dan alat untuk menggambar garis lurus. Beberapa macam penggaris bisa dipilih untuk perlengkapan kantor. Misalnya apakah ingin penggaris yang lurus atau berbentuk segitiga, lalu yang berbahan plastik atau besi. Nomor 9 ada gunting. Gunting adalah alat yang bisa digunakan untuk memotong benda-benda tipis seperti kertas, plastik, kain, tali, kabel, dan lain-lain. Nomor 10, perekat. Banyak jenis perekat yang biasa digunakan, misalnya adalah lem, lakban, dan double tip, dan lain-lain. Lem adalah bahan perekat yang dapat digunakan untuk merekatkan dua benda atau lebih, sedangkan lakban adalah alat yang biasa digunakan untuk merekatkan kertas yang sobek atau robek dan bisa juga untuk penjilitan dokumen. Nomor 11 itu ada amplop. Nomor 11 amplop ini adalah bungkus dari surat, dokumen, dan benda lain yang biasa dikirimkan per pos. Amplop bisa digunakan dari kertas yang dipotong, dilipat, dan dibentuk sedemikian rupa sesuai pola. Di amplop bisa ditambahkan nama dan alamat penerima, lalu dan juga nama dan alamat pengirim, lalu ditutup dengan perekat.
Nomor 12 adalah kop surat. Kop surat diperlukan untuk perusahaan yang berkembang dan maju. Daripada menggunakan sekedar kertas biasa, dengan membuat kop surat, perusahaan bisa menampilkan identitasnya dan dapat meningkatkan kredibilitas surat yang dibuat. Nomor 13 ada stempel. Stempel adalah alat yang biasa digunakan untuk mengesahkan suatu dokumen. Dokumen tersebut bisa berupa nota, surat, dan lain-lain. Beberapa jenis stempel bisa dipilih, misalnya runa flash, dan lain-lain. Tinta printer nomor 14. Tinta printer bisa disesuaikan dengan keperluan, apakah ingin satu warna menggunakan hitam atau full warna dengan CMYK. Meskipun keperluan print di kantor kebanyakan satu warna hitam, namun tampaknya banyak kantor yang menyiapkan 4 warna sekedar sebagai perlengkapan. Oke, nomor 15. Meskipun di smartphone karyawan memiliki kalender digital, kalender kertas di kantor juga sangat penting. Alat ini bisa digunakan untuk perlengkapan kantor sebagai alat pengingat pekerjaan, mengingat hari penting, perencanaan jadwal, dan sebagainya. Kalender biasanya diletakkan pada dinding dan di meja kantor. Nomor 16 ada kotak kartu nama. Kartu nama adalah kartu identitas yang mewakili nama karyawan dan perusahaan. Kartu ini biasa disimpan pada kotak khusus. Kotak tersebut dibuat dari kertas, plastik, besi, kaca, dan lain-lain. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari materi ini, beberapa macam peralatan dan perlengkapan kantor di atas merupakan yang paling banyak digunakan. Tentu jenis alat lain bisa kamu temukan di perkantoran. Lalu beberapa juga tidak memiliki secara lengkap dengan yang disebutkan di atas. Namun yang penting adalah disesuaikan dengan kebutuhan, yaitu memilih mana yang perlu dimiliki sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan. Sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Terima kasih.